A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin jamaah kajian Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam keadaan yang sehat walafiat, dan insyaallah kita akan selalu diridhoi oleh Allah, dilindungi oleh Allah dalam masa puasa ini, puasa Ramadan ini hingga nanti akhir, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para kaum yang selalu menegakkan nilai-nilai kebenaran di atas muka bumi ini. Hadirin sekalian jamaah kajian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang faedah puasa, manfaat daripada puasa, dalam hal ini puasa Ramadan. Para jamaah kajian yang dirahmati Allah, ada beberapa dalam kitab ini, beberapa poin yang menjelaskan tentang faedah berpuasa. Yang pertama adalah orang yang berpuasa atau yang menahan hawa nafsunya daripada makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa sejak dari timbul fajar subuh hingga terbenam matahari di waktu maghrib, kurang lebih hitungannya 14 jam. Tentulah timbul perasaan dalam hatinya ingin menolong fakir miskin yang kadang-kadang sampai 3 hari lamanya tidak memakan suatu makanan. Yang pertama di sini adalah terkait dengan kita berpuasa itu satu refleksi kita, satu evaluasi kehidupan kita. Dalam artian gini, kita juga turut merasakan ketika dalam kondisi yang lapar, dalam kondisi dan yang dahaga, itu sudah pasti. Sehingga timbul suatu perasaan membayangkan keadaan para kaum yang memang tidak bisa makan dan minum, sehingga tergerak hati untuk mau memberikan sesuatu gitu, kalau memang kita mampu dari sisi materi. Apalagi dari sisi hari ini, fenomena virus corona ini, banyak sekali yang orang sudah terbatasi kehidupan ekonominya dengan ketentuan lockdown atau pembatasan dalam hal bersosialisasi. Ini sangat mempengaruhi, sangat mempengaruhi daripada kehidupan ekonomi, sehingga dengan puasa ini insya Allah kita akan tergerak hati. Apalagi kita punya materi yang lebih, maka insya Allah kita akan saling berbagi. Artinya menajamkan rasa kepedulian sosialnya.
Lalu yang kedua, faedahnya kita berpuasa adalah menanamkan sifat sabar, karena orang yang berpuasa terdidik menahan lapar, itu sudah pasti, haus, keinginan, tentulah akan berhati sabar menahan segala kesukaran atau hal-hal tersebut. Nah, ini sudah pasti ya. Artinya kita dilatih untuk sabar, ya. Kesabaran. Nah, nilai kesabaran ini kalau kita mulai kaji lebih dalam lagi, ini satu karakteristik atau sifat yang memang butuh untuk dilatih. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sangat mengapresiasi dan bahkan memberikan pahala yang cukup besar kepada orang-orang yang sabar. Niscaya orang-orang yang sabar itu akan mendapatkan keridhaan Allah, itu sudah pasti. Dan dia akan terjaga, terlindungi dari satu kehidupan yang membuat dia menjadi menderita, membuat dia jadi tersudutkan gitu. Nah, kalau kita kaitkan juga dalam fenomena virus corona saat ini, ya, kita harus sabar, ikhlas gitu, dalam menghadapi situasi corona ini. Nah, disinilah puasa mengajarkan kita. Ya. Yang tadinya kita terkondisi dengan sholat berjamaah di masjid, ya, entah itu sholat Jumat, sholat tarawih dalam bulan puasa, di tahun ini kita dibatasi. Nah, ini perlu ada kesabaran, keikhlasan, nah, sehingga tidak seenaknya saja kemudian dengan dalil-dalil yang menguatkan kita untuk, sehingga kita punya rasa keangkuhan. Nah, itu nauzubillahi min zalik. Saya pikir tolong kita memahami dengan baik. Nah, disinilah titik kesabaran kita yang akan melahirkan yang namanya keikhlasan. Itulah fungsi orang berpuasa, sehingga akan terdidik untuk menjadi orang yang sabar. Lalu yang ketiga, mendidik dari sifat amanah. Karena dengan puasalah orang dapat melatih dirinya agar menjadi orang yang terpercaya. Biar bagaimana juga lapar dan hausnya, walaupun ia sendiri di dalam rumah, tidak seorang pun yang akan mengetahui halnya, dan segala yang akan dimakan dan diminum pun sudah tersedia. Namun ia sedikit pun tidak mau makan atau minum. Dengan yang demikian, jiwa orang yang berpuasa itu akan membentuk dirinya supaya dipercaya orang. Dan juga dengan puasa itu terdidik seorang menjauhi hak orang lain yang bukan haknya sendiri. Dan walaupun bagaimana juga kerasnya dorongan hawa nafsu, tetap bisa dikontrol. Nah, itulah faedah berpuasa. Mendidik kita untuk menimbulkan rasa amanah, rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri. Walaupun puasa ini, ya, bisa saja kita, orang sini bilang tipu-tipu. Kita sembunyi-sembunyi konsumsi makanan yang sudah ada, lalu di depan umum kita pura-pura lemas, bisa saja seperti begitu.
Nah, disinilah rasa tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa tanggung jawab kita untuk mau melatih diri kita, sehingga insya Allah kita akan terproses dan kita menjadi orang yang betul-betul amanah terhadap diri kita pribadi, tanggung jawab terhadap diri kita kepada Allah, tanggung jawab diri kita terhadap lingkungan sekitar kita, dan yang lebih besar lagi tanggung jawab kita. Jadi dia melatih, dia mendidik kita untuk bertanggung jawab. Lalu yang keempat, puasa mendidik kita menjadi orang yang bersifat sidik, pembenar, jujur. Ya. Karena dengan puasalah orang dapat menghindarkan atau menjaga dirinya dari sifat pendusta, sebab sifat pendusta itu jelas kita sudah membahas pada kali yang lalu, yaitu membatalkan puasa dan juga dilarang sangat keras oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam puasa ini juga mendidik kita untuk menjadi jujur, seorang yang jujur terhadap diri sendiri, terhadap lingkungannya. Nah, karena kejujuran ini ya perlu kita asah, perlu kita latih untuk menjadi jujur. Jujur itu mahal loh. Ketika orang sudah bisa jujur, maka insya Allah dia dimanapun berada terpercaya dan orang akan senangi dia, tidak dibenci. Itu sudah pasti orang jujur. Maka prosesnya dari mana? Prosesnya dari puasa ini kita melatih diri kita gitu, untuk menjadi as-sidiki, untuk menjadi seorang yang jujur. Yang kelima, faedah puasa yaitu menambahkan kesehatan. Karena orang yang berpuasa itu menahan nafsunya dari makan, minum dan lainnya selama kurang lebih 14 jam. Dengan sebab itu terjaga kesehatannya. Kita sama-sama maklum bahwa asal penyakit-penyakit itu mulanya datang dan terhimpun di dalam perut. Ya. Sebab segala apa yang telah dimakan dan diminum itu semuanya tersimpan di dalam perut. Dan jika kurang penjagaan tentulah merusak kesehatan. Maka dengan berpuasalah perut kita dikosongkan dan dibersihkan dari segala kotoran, dan dapatlah menjauhkan dari bahaya penyakit. Bukan hanya penyakit lahir saja, tetapi penyakit batin pun akan tercuci juga dengan sebab kita berpuasa. Nah, jadi sudah sangat jelas bahwa salah satu faedahnya kita berpuasa ini adalah kita menjadi orang yang sehat. Ya, kita menjadi orang yang sehat. Gitu. Sehat secara lahir dan batin. Dikatakan tadi bahwa pusat penyakit itu semua ada di perut. Kenapa? Karena kita mengkonsumsikan segala macam ya makanan, minuman yang kemudian kita diolah itu di dalam perut ini, yang kemudian diasup oleh masing-masing organ yang ada. Sehingga ketika kita berpuasa maka akan di stop kerjanya mesin di dalam, akan diistirahatkan mesin pencernaan kita. Ya. Sehingga dengan kondisi seperti begitu maka kita akan distabilkan, akan dinetralkan kembali, akan dibaiki kembali, dirawat kembali, disehatkan kembali, ya, untuk menjadi orang yang sehat, bugar gitu, dengan puasa, insya Allah. Karena ada salah satu orang yang memang ada kesaksian seperti begitu, salah satu narapidana di salah satu lapas, ya, dia sakit gula yang sangat cukup parah gitu, dan dia
punya satu keyakinan bahwa saya dengan puasa ini insya Allah penyakit gula saya akan selesai, akan habis gitu, akan sudah begitu, akan baik begitu, sehat kembali saya, normal kembali saya. Akhirnya dia berpuasa itu selama 1 tahun. Ini kisah nyata, Pak. Tidak berhenti dia berpuasa terus selama 1 tahun itu, dengan satu keyakinan dia. Dan tentunya dia kembalikan kepada yang punya kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diimbangi juga dengan dia beribadah dengan baik. Sehingga alhasilnya sembuh total gitu. Luka-lukanya yang dulunya parah sampai berlubang sembuh kering. Nah, ini menandakan bahwa memang betul-betul puasa mempunyai faedah kesehatan yang sangat luar biasa. Yang tadi sudah disampaikan dalam kitab ini bahwa sehatnya itu lahir dan batin, insya Allah. Untuk itu marilah kita berpuasa dengan sebaik-baiknya puasa, dan insya Allah kita akan memahami segala aturan-aturan atau hukum-hukum yang ada dalam kita beribadah puasa ini dalam bulan Ramadan, sehingga insya Allah kita akan mendapatkan kemanfaatan, faedah dalam berpuasa, dan terkhusus kita insya Allah akan mendapatkan malam Lailatul Qadar nanti, sehingga kita akan lebih baik lagi dalam hidup dan kehidupan kita pasca bulan Ramadan ini ke depannya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, dan selalu kita jaga diri, kita stay di rumah, dan kita selalu, kalau memang kita punya lebih materi, kita selalu melihat kepada orang-orang yang kekurangan, dan kita selalu dengan ikhlas memberikan bantuan kepada mereka di dalam masa kondisi negara yang saat ini lagi bisa dikatakan dibatasi segala hal-hal kita, sehingga orang-orang yang di bawah garis kemiskinan ini, kasihan mereka susah untuk mencari makan, sehingga kita punya kewajiban untuk saling melihat mereka. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kita berdoa mudah-mudahan Allah cukupi sudah, Allah sudahi sudah virus corona ini, dan kita sama-sama belajar sebagai manusia. Kita memohon kepada Allah bahwa ini menjadi pembelajaran besar bagi kita untuk kita selalu menambah nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.